Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang keuangan dan akuntansi syariah yang beranggotakan Exxon Chandra Aidil Pratama, Dini Aryati, Intan Permatasari, dan Muhammad Arif Fuad Kamali. Yang pertama, manajemen keuangan syariah. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik-teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari teknik-teknik itu. Akuntansi syariah. Akuntansi secara konvensional yaitu A. Statement of Basics of Accounting say alphabet menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Secara umum, pengertian akuntansi syariah dapat diartikan dari kata yang terpisah, yaitu dari kata akuntansi dan syariah, di mana akuntansi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatatan, penggolongan, dan pengiksiran untuk memudahkan membuat laporan keuangan, di mana dari hasil laporan keuangan ini nantinya akan dibantu dalam pengambilan keputusan. Sementara syariah sendiri memiliki cakupan aturan yang memberikan batas yang boleh dan tidak boleh dalam aturan Islam. Landasan akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah sebuah upaya dalam menjaga harta sebagai hak dan kewajiban yang melekat kepada seorang muslim sekaligus upaya membumikan Islam dalam bidang akuntansi. Ajaran agama Islam senantiasa mampu beradaptasi pada segala perkembangan yang terjadi pada umatnya, termasuk dalam perkembangan akuntansi. Sebagai besar pakar akuntansi syariah menyatakan bahwa landasan utama syariah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran dan para ilmu dengan nama ayat Al-Madayanah atau ayat utang piutang. Ayat ini berbicara tentang anjuran menulis utang piutang dan memersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlu menulis transaksi walau sedikit atau kecilnya nominal, disertai dengan jumlah yang ketepatan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Lebih jelasnya pada mereka yang melakukan transaksi yang belum tuntas atau not complete dan not cash transaction. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntan syariah. Akuntan syariah perlu memahami dengan baik prinsip-prinsip akuntan syariah. Husain Shahata menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan seorang akuntan syariah adalah yang pertama, amanah. Jadi yang dimaksud amanah di sini adalah dapat dipercaya segala informasi yang telah disampaikannya. Kemudian sesuai dengan realita misdaqiyah, yaitu seorang akuntan ini ketika memberikan informasi ini harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang memang benar-benar terjadi. Jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan dari seorang akuntan syariah. Kemudian cermat dan sempurna dalam kurung thiqah, dalam artian ketika melakukan audit, ya tentu saja seorang akuntan syariah ini harus cermat. Tidak ada sebuah kesalahan yang dilakukan, bahkan kesalahan kecil pun tidak boleh dilakukan karena itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap apa yang telah ia kerjakan. Kemudian penjadwalan yang tepat atau timeline dalam kurung tauqid. Nah, penjadwalan yang tepat ini dalam artian bahwa contohnya ketika ada sebuah deadline. Jadi seorang akuntan syariah ini tidak boleh melebihi batas waktu dari deadline tersebut. Jadi harus sebelum dari deadline itu muncul, maka harus
telah dilaksanakan pekerjaannya. Jadi tidak bisa mengundur-undur waktu. Kemudian adil dan netral, jadi seorang akuntan syariah ini tidak boleh memihak kepada siapapun, tidak condong sebelah, karena seorang akuntan syariah ini hanya bertugas menjadi seorang yang mengolah informasi, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu transparan dalam kurung tipian. Nah, transparan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang telah ia kerjakan, contohnya ketika proses audit atau yang lainnya, ini harus dapat dijelaskan, dapat dipertanggungjawabkan kepada seorang klien. Jadi kerjanya itu terlihat jelas, jadi transparan. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.